Yuk, kita mulai obrolan ini dengan satu perenungan yang dalam banget. Ini tentang hubungan kita. Ya, hubungan kita dengan Al-Quran. Apakah dia itu ibarat nyawa yang jadi penggerak hidup kita sehari-hari, atau jangan-jangan cuma jadi pengisi waktu pas lagi senggang aja? Nah, pertanyaan ini yang bakal kita bedah bareng-bareng. Kita semua pasti ngerasain ya, gimana sibuknya hidup zaman sekarang. Dari pagi-pagi udah dengar notifikasi HP, sampai malam masih ada aja kerjaan. Rasanya tuh waktu 24 jam nggak pernah cukup. Nah, di tengah semua kesibukan itu, coba deh kita jujur sama diri sendiri. Sebetulnya, di mana sih kita menempatkan Al-Quran? Oh, tentu saja kita hormat banget sama Al-Quran. Kita taruh di tempat yang paling tinggi, paling bagus. Kita merasa adem kalau dengerin ayat-ayatnya dilantunkan. Dan ya, kita baca pas ada waktu. Tapi pertanyaannya, apa cukup sampai di situ aja? Cuma sebatas penghormatan seremonial? Nah, dari sini kita bisa lihat ada dua cara pandang yang beda banget. Di satu sisi, Al-Quran itu bisa jadi sekedar pengisi waktu senggang, ibarat teman cadangan yang kita datangin kalau semua urusan lain udah beres. Tapi di sisi lain, Al-Quran bisa jadi nyawa kehidupan kita. Bukan lagi ngisi sisa-sisa waktu, tapi justru dia yang membentuk dan jadi pusat dari seluruh hari kita. Ini dia inti dari perenungan kita. Oke, sekarang coba yuk kita geser sedikit fokusnya. Bukan lagi soal gimana cara kita memperlakukan Al-Quran, tapi untuk apa sih sebenarnya Al-Quran itu diturunkan. Ini penting banget, karena fungsinya itu jauh lebih dari sekedar bacaan yang suaranya merdu. Kalau mau disimpulkan dalam satu kata, tujuan utama Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk. Jadi, dia bukan buku pasif yang cuma buat dipajang, tapi sebuah panduan aktif, semacam GPS buat kita menjalani hidup. Dan ini bukan kata saya loh. Allah sendiri yang bilang di dalam firman-Nya. Coba perhatiin deh ayat ini. Al-Quran itu nggak cuma nunjukin jalan yang lurus, tapi jalan yang paling lurus. Ada penekanan di situ. Ini jaminan kualitas terbaik dari sebuah panduan. Nah, di sini nih titik krusialnya. Coba deh kita bayangin, apa gunanya peta kalau pas kita lagi nyasar, petanya cuma kita simpan rapi di lemari? Kan aneh ya? Petunjuk itu baru benar-benar berguna kalau kita buka, kita baca, dan kita biarkan dia mempengaruhi setiap keputusan kita, cara kita bereaksi, dan cara kita mengatur prioritas. Terus gimana caranya biar Al-Quran nggak cuma jadi peta di lemari? Jawabannya ada pada satu kata yang kuat banget, cinta. Ya, karena cinta itu punya kekuatan ajaib buat merombak total semua prioritas kita. Coba kita pikirin sejenak deh. Orang yang benar-benar kita cintai, entah itu pasangan, anak, atau orang tua, apa kita cuma ngobrol sama mereka kalau lagi nggak ada kerjaan aja? Tentu nggak kan? Kita bukan mencari sisa waktu, tapi kita sengaja membuat waktu untuk mereka. Nah, prinsip yang sama persis berlaku di sini. Orang yang cinta sama Al-Quran, dia nggak akan lagi mencoba nyelip-nyelipin bacaan di jadwalnya yang padat. Justru sebaliknya, dia akan mengatur seluruh jadwal hidupnya mengelilingi Al-Quran. Al-Quran jadi porosnya, bukan cuma pelengkap. Dan cara pandang kayak gini tuh bukan hal baru loh. Coba kita lihat teladan terbaik kita, para sahabat Nabi. Bagi mereka, interaksi dengan Al-Quran itu bukan lomba cepet-cepetan hatam, tapi sebuah perjalanan buat menyelami samudera hikmahnya. Mereka menyerapnya pelan-pelan, ayat demi ayat, sampai meresap ke dalam jiwa. Metode mereka itu sebenarnya simpel banget dan bisa kita tiru loh. Mereka nggak buru-buru. Mereka ambil beberapa ayat aja, nggak usah banyak-banyak. Terus dipelajari, difahami maknanya. Dan yang paling penting, mereka coba amalkan dulu. Baru deh setelah itu lanjut ke ayat berikutnya. Jadi ini soal kualitas, bukan kuantitas. Kalau kita mulai coba geser prioritas kita seperti ini, ada sesuatu yang indah banget yang bakal kita rasain. Al-Quran itu berhenti jadi sekedar buku di rak, dan dia berubah jadi teman sejati yang nemeni kita di setiap musim kehidupan. Pas kita lagi cemas, lagi khawatir mikirin masa depan, dia hadir, seolah-olah berbisik di telinga kita. Ngingetin kalau setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Tiba-tiba hati jadi tenang. Atau pas kita lagi di persimpangan jalan, bingung harus pilih yang mana, dia datang ngasih kejelasan. Dia ngingetin kita buat tawakal, serahin semuanya ke Allah, karena Allah pasti akan mencukupkan. Arah jadi jelas lagi. Bahkan, pas kita lagi di puncak kesuksesan, pas rasa bangga mulai muncul, dia langsung jadi rem yang bikin kita tetap membumi. Dia ngingetin kita kalau setinggi apapun ilmu kita, di atas sana masih ada zat yang maha mengetahui. Selain semua itu, Allah juga menyebut Al-Quran sebagai syifa atau penyembuh. Obat untuk penyakit-penyakit hati yang nggak kelihatan. Tapi, ya namanya juga obat kan, dia baru bisa menyembuhkan kalau ada kontak yang rutin.
Kalau cuma diliatin aja dari jauh, ya nggak bakal terasa efek penyembuhannya. Nah, ini membawa kita ke bagian akhir dari obrolan kita. Sebuah momen buat kita kembali bertanya ke diri sendiri, sejujur-jujurnya. Pada akhirnya, bukti cinta kita sama Al-Quran itu nggak diukur dari seberapa sering kita terharu pas dengerin ayatnya. Bukan, tapi dari seberapa konsisten kita mau membersamainya hari demi hari. Dan konsisten itu nggak harus sesuatu yang berat kok. Bisa jadi cuma beberapa ayat setiap hari. Atau merenungkan artinya sebentar di sela-sela kesibukan. Atau sekedar usaha kecil buat buka terjemahannya. Yang penting, ada niat tulus buat mencoba hidup selaras sama pesannya. Tindakan-tindakan kecil tapi rutin inilah yang pelan-pelan menenun Al-Quran ke dalam hidup kita. Jadi, mari kita tutup dengan pertanyaan ini buat kita bawa pulang. Selama ini, apakah Al-Quran itu cuma seperti tamu yang sesekali mampir pas kita lagi senggang? Ataukah dia adalah penghuni tetap di hati kita, yang benar-benar hidup bareng kita, mewarnai cara kita melihat dunia, dan jadi nyawa bagi setiap tarikan napas kita? Jawabannya ada di dalam diri kita masing-masing.